Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Pandi. Ingin mempresentasikan tugas 1 prodi D3 Perpajakan tentang materi akuntansi perpajakan, tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Pengertiannya adalah akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada suatu badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasanya menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Konsep dasar, setelah mengenai pengertian akuntansi perpajakan, sekarang mari kita bahas fungsi akuntansi perpajakan, prinsip serta klarifikasi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang pertama, fungsi akuntansi perpajakan yaitu secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti di bawah ini. 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan atau mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang kita paparkan saat ini mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam akuntansi perpajakan ada juga disebut dengan pembukuan dan pencatatan. Selanjutnya, prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses penghitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip terpenting dalam akuntansi perpajakan seperti yang dijelaskan berikut ini. 1 adalah kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, sebagai contoh, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan dengan harga 200 juta rupiah, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta rupiah sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. 3. Pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Setelah memahami prinsip akuntansi perpajakan, diharapkan resiko kesalahan dan ketidakakuratan pencatatan data pajak bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan. Selanjutnya adalah klasifikasi pajak. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkannya, berikut klasifikasinya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain atau instansi lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada instansi lain. Contoh sederhana,
tidak langsung adalah pembelian barang di mall atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayarkan biasanya sudah termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Berikut ini adalah contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Ini contoh perhitungan di atas hanyalah gambaran umum secara akuntansi untuk menghitung utang pajak. Menghitung pajak secara manual memang menyulitkan, apalagi jika jumlah wajib pajak yang harus dihitung cukup banyak. Salah satu penyedia kalkulator pajak tersebut adalah online pajak. Lewat fitur hitung pajak otomatis, Anda bisa dapat menghasilkan perhitungan yang akurat dan seketika. Ya, kesimpulan dari konsep dasar akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah resmi, istilah pembukuan dan pencatatan. Setelah mengenal pengertian akuntansi perpajakan, sekarang mari kita bahas fungsi perpajakan serta prinsip klasifikasi pajak yang harus dibayarkan oleh pajak. Terima kasih. Saya undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.